Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal kuis materi nilai stasioner dari materi turunan matematika wajib kelas 11. Oke. Kemarin ada 5 soal ya, 5 soal tentang soal-soal nilai stasioner. Soal yang pertama adalah mencari titik stasioner jika ditentukan fx-nya. Fx-nya di sini kelihatan ada dua buah bagian. Dua buah bagian yang seperti dulu kita sepakati bahwa ini adalah O dan ini adalah V. Maka f aksen x-nya atau nama lain dari f aksen x ya, nilai stasioner atau titik stasioner bisa didefinisikan dy dx-nya sama dengan 0. Nah, dx itu sama dengan f aksen x atau turunannya. Nah, kita cari tahu dulu f aksen x-nya. Kalau u kali v, maka f aksen x-nya adalah u aksen v plus v aksen u. Nah, kita definisikan u-nya x-1, maka u aksen sama dengan 1. V sama dengan x plus 2 dikuadratkan. Maka V aksennya adalah menggunakan aturan rantai, berarti x plus 2 dikuadratkan, 2-nya turun ke sini. Kemudian x plus 2 kita tuliskan, pangkatnya berkurang 1 sehingga menjadi pangkat 1 atau tidak usah kita tulis. Dikalikan, turunan dari x plus 2 adalah 1. Sehingga V aksennya adalah 2x plus 4. Jadi kita dapatkan F aksen X-nya adalah U aksen adalah 1 kali V-nya adalah X plus 2 kuadrat plus V aksennya adalah 2x plus 4 dikalikan dengan mana tadi? U-nya X min 1. Oke. Kita uraikan dulu. X plus 2 kuadrat berarti X kuadrat plus 4x plus 4 plus 2x kali x, 2x kuadrat. 2x min 1 min 2x tambah 4x berarti plus 2x. 4 kali min 1 min 4. Sehingga bisa kita sederhanakan. X kuadrat tambah 2x kuadrat berarti 3x kuadrat. 4x tambah 2x 6x, 4 kurangi 4 habis ya, 3x kuadrat plus 6x saja. Nah, ketika kita mau mencari stasioner, berarti harus ada syarat dy dx sama dengan 0. Dy dx itu sama saja dengan f aksen x. Sehingga kita cukup tulis 3x kuadrat plus 6x itu sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. 3x, x plus 6x bagi 3x2 ya, sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan min 2. Oke, kita dapatkan x sama dengan 0 dan x sama dengan min 2. Yang dicari titik stasioner. Titik stasioner itu berarti kita selain mencari x-nya juga mencari y-nya. Jika x sama dengan 0, maka untuk mencari y-nya jangan pakai f aksen x lagi, tapi pakai fx. Berarti kita cari f0. F0 adalah, kita masukkan ke sini. Ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Sehingga jadinya adalah 0 min 1, 0 plus 2 dipangkatkan 2. Sama dengan 0 min 1, min 1, 0 plus 2 dikuadratkan adalah 4. Sama dengan min 4. Sehingga titiknya didapatkan 0, min 4. Sekarang titik yang kedua. Ketika x sama dengan min 2, maka didapatkan f min 2 sama dengan
min 2 min 1 dikalikan dengan apa tadi? Min 2 plus 2 dikuadratkan. Oke. Kita tahu bahwa min 2 plus 2 dikuadratkan adalah min 2 tambah 2 adalah 0. 0 kuadrat ya 0. 0 kali semua bilangan ya sama dengan 0. Sehingga untuk yang titik yang kedua adalah min 2, 0. Oke, sudah selesai ya. Jadi jawabannya titik stasioner adalah 0, min 4 dan min 2,0. Ada yang ketemu jawabannya di sini ya. Min 2,0 dan 0, min 4. Ini jawabannya di sini ternyata. Oke, itu untuk yang soal pertama. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua itu juga sama ya. Tapi yang dicari adalah nilai stasioner. Oke, saya ulangi lagi, yang dicari nilai stasioner. Kalau nilai stasioner berarti yang dicari adalah Y-nya, bukan X-nya. Jangan terjebak di sini. Oke, kita lanjutkan. Berarti langkah pertama adalah mencari DY dx-nya. DY dx. DY dx itu sama saja f aksen x. Turunan dari fx-nya ini berapa? 4x pangkat 3 berarti 12x pangkat 2. Min 18 kali 2, 36x. Plus 24x berarti 24 saja. Min 9-nya 0 ya. Karena turunan dari konstanta adalah 0. Oke, kita sudah dapatkan f aksen x-nya. Kemudian syarat stasioner, maka dia harus sama dengan 0. Kita bisa menyederhanakan. Bagi 12 berarti x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. Kita dapatkan x dan x. X 2, 1. Tinggal ini yang min yang mana? Yang plus yang mana? Karena ini plus semuanya dan ini min, maka ini min dan min. Min 2, min 1, min 3. Min 2 kali min 1 plus 2. Berarti kita dapatkan x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Oke, kita mau cari nilai stasionernya. Cari nilai stasionernya. Ketika x sama dengan 1, maka F1 kita cari dengan menggunakan ini ya. 4 kali 1 pangkat 3 min 18 kali 1 pangkat 2 plus 24 kali 1 min 9. 4 kali 1 4 min 18 plus 24 min 9. Hasilnya berapa ya? Min 18 tambah 24 berarti 6. 6 kurangi 9 min 3. Min 3 tambah 4 sama dengan 1. Jawabannya 1. Berarti salah satu nilai stasioner sudah ketemu, yaitu sama dengan 1. Sekarang untuk x sama dengan 2. Maka kita cari F2 menggunakan rumus yang di sini, Fx-nya. 4 kali 2 pangkat 3 min 18 kali 2 pangkat 2 plus 24 kali 2 min 9. 4 kali 8 min 18 kali 4 plus 48 min 9. Ini 4 kali 8 berarti 32 min ini 72 plus 48 min 9. Kita hitung dulu. 32 min 72 adalah min 40. Kemudian 40 tambah 48 adalah 8. 8 kurangi 9 adalah min 1. Nah, udah ketemu. Jawabannya adalah 1 dan min 1. Jawabannya ada di min 1 dan 1. Ini ketemu di sini ya. Nah,
Ini jawaban soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu diketahui sebuah fungsi, tapi menyematkan bilangan yang inisialnya A. Nah, dan ditentukan fungsi tersebut punya nilai stasioner pada X sama dengan 1. Berarti kita cukup mencari dy dx. dy dx atau sama dengan f aksen X ya. F aksen X-nya adalah, nah ini A plus 1 kali X pangkat 3. A plus 1 ini dianggap aja sebuah bilangan. Berarti untuk menurunkan ini 3 kali, 3-nya turun, kali A plus 1, baru X-nya pangkat 3 diturunkan, berarti pangkat 2. Plus 3AX kuadrat, berarti ibaratkan A-nya adalah bilangan juga. 3 kali A, 2-nya turun, berarti 2 kali 3 kali A kali X pangkat 2 kurangi 1 pangkat 1. Tidak usah ditulis pangkatnya ya. Min 12. Nah, kita uraikan 3 ini ya, 3A plus 3 X kuadrat plus 2 kali 3 berarti 6AX min 12. Nah ini karena stasioner, maka harus sama dengan 0. Nah, kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan ini kalau A-nya nggak dapat. Tapi istilahnya ini A-nya yang suruh nyari, tapi X-nya sudah didapatkan. Berarti kita tinggal mensubstitusikan X sama dengan 1, karena punya nilai stasioner pada X sama dengan 1. Maka kita cukup substitusikan di sini. Berarti 3A plus 3 kali 1 kuadrat plus 6A kali 1 min 12 sama dengan 0. 3A plus 3 tetap 3A plus 3 plus 6A min 12 sama dengan 0. 3A tambah 6A adalah 9A. Ini langsung kita bawa ke sana, 12 3 bawah sana jadi min 3. Berarti kita akan dapatkan 9A sama dengan 9. Sehingga ketemu A sama dengan 1. Nih, jawabannya ini 1. Itu soal nomor 3. Kemudian, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dicari koordinat titik beloknya. Oke, kita akan mencoba mengerjakan soal ini ya. Koordinat titik belok dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 min x kuadrat plus 12x plus 4. Oke. Yang namanya titik belok itu ada dua macam. Dia turun, kemudian turun lagi. Ini titik belok. Atau bisa saja dia itu naik, kemudian naik lagi. Itu namanya titik belok. Kalau dia turun kemudian naik, itu namanya titik balik. Namanya titik balik minimum. Kalau dia naik kemudian dia turun, maka dia akan jadi titik balik yang maksimum. Kita mau mencari titik beloknya ya. Di langkah pertama, kita cari turunannya dulu. Turunan dari fx adalah 12x pangkat 3 min 12x pangkat 2 min 12x plus 12. Wah, istimewa sekali ini. Kenapa istimewa? Nah, 12 semuanya. Tinggal kita bagi 12 semuanya. Nah, belum bisa dibagi ya. Karena apa? Kita belum memposisikan bahwa ini adalah mencari nilai stasioner. Mencari nilai stasioner, maka f aksen x-nya atau dy-nya adalah harus sama dengan 0. Maka harus bisa kita bagi 12. X pangkat 3 min x pangkat 2 min x
plus 1 sama dengan 0. Kita akan memfaktorkan ini. Kalau memfaktorkan X pangkat 2, ya, pangkat 3 X pangkat 2 gampang sekali ya. Kita akan memfaktorkan dengan X pangkat 3. Saya kasih trik nih. Tip membagi ini polinomial, membagi suku yang banyak kayak gitu ya. Ada pangkatnya, pangkat lebih, ada pangkat 3 dengan porogabet. Ada cara porogabet. Tapi apa yang harus dibagikan ya? Nah, ada triknya. Kita lihat, pilihannya min 1, min 1, min 1, 1, 1. Misalkan, kita tebak saja. Pembaginya adalah X sama dengan min 1. Maka kita jadikan ini satu ruas. X plus 1. Ini kan ada min 1, min 1, min 1. Kita tebak min 1. X plus 1 sama dengan 0. Maka kita akan membagikan X pangkat 3 min X pangkat 2 min X plus 1 dibagikan dengan X plus 1. Oke. Kita bagikan. Dengan cara apa? Kita lihat dulu. X pangkat 3, X ini dua-duanya adalah pangkat tertinggi. X pangkat 3 bagi X adalah X pangkat 2. Kemudian kita kembalikan lagi ke sini dengan cara dikalikan. X pangkat 2 kalikan X. X pangkat 3. X pangkat 2 kali 1 berarti plus X kuadrat. Nah, dikurangi, porogabet dikurangi. X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis. Min X kuadrat dikurang X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Ini turun berarti min X. Min 2X kuadrat bagi X berarti ini min 2X. Min 2X kembalikan lagi ke bawah, min 2X kalikan X. Jadi, min 2X kuadrat, min 2X kali 1, berarti min 2X. Dikurangi lagi. Ini habis, tinggal min X, min berarti plus. 2X kurang X berarti X. Ini turun, plus 1. Loh, X plus 1 sama X plus 1. Sama ya. Ini plus 1. Ini plus 1 kali X plus 1, berarti X plus 1 ini habis. Berarti, X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 dibagi X plus 1 adalah ini hasilnya. Jadi kita bisa tuliskan nih. Kita bisa tuliskan X plus 1 dikalikan dengan atas ini. X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, itu dia. Caranya gitu. Kemudian, ini bisa kita faktorkan lagi. Ini kita tahu X kuadrat min 2X plus 1 adalah langsung. Ini sering kita temui. Yaitu apa? X min 1 kuadrat sama dengan 0. Oke, sudah ketemu X plus 1 dan X min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti kita akan punya titik, titik pembuat 0 fungsinya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Sekarang kita buat analisa garis bilangannya. Analisa garis bilangannya ada 2 titik, yaitu min 1 dan 1. Kita buat, analisa. Kita buat analisa di masing-masing titik ya, di masing-masing bagian ya. Contoh, di bagian sini kita akan coba X sama dengan min 2. Bagian sini kita akan coba X sama dengan 0. Sini kita akan coba X sama dengan 2. Kita coba satu-satu. Pada saat X sama dengan min 2, maka turunan F atau F aksen X untuk X sama dengan min 2, kita bisa cari. Ini pakai ini. 12 nih. Atau kita tulis lah. Tadi itu kan sebenarnya di sini ada 12 ya. Tapi kita sederhanakan tadi. Jadi pada intinya ada 12-nya. Dikalikan ini
X plus 1, X min 1 kuadrat, ini 1 ini. Oke, kita masukkan 12 min 2 plus 1 min 2 min 1 kuadrat. 12 ini positif, min 2 plus 1 positif kali min 2 plus 1 negatif, min 2 min 1 dikuadratkan positif. Berarti dia positif kali negatif kali positif. Dia negatif. Negatif itu kurang dari 0. Kalau negatif, maka pada area X min 2 ini dia akan turun. Nah, sekarang kita coba untuk X sama dengan 0. Maka F aksen 0 sama dengan 12, 0 plus 1, 0 min 1 dikuadratkan. 12 itu positif. 0 plus 1 adalah positif. 0 min 1 adalah negatif, tapi dikuadratkan jadinya positif. Positif kali positif kali positif, ya lebih dari 0. Artinya apa kalau pakai itu? Dia akan naik. Terakhir, oke, untuk X sama dengan 2, maka F aksen 2 adalah 12 kali 2 plus 1 terus 2 min 1 kuadrat. Sama dengan apa? 12 itu positif, 2 plus 1 itu juga positif, 2 min 1 dikuadrat juga positif. Positif semuanya, berarti lebih dari 0. Berarti apa yang terjadi? Dia juga naik. Naik kemudian naik, maka X sama dengan 1, ini titik belok. Nih, titik belok ini. Ini titik beloknya di sini. Oke. Pada saat X sama dengan 1, maka F-nya, kenapa kita pakai F? Karena kita mau mencari koordinatnya, berarti jangan pakai F aksen. Kita pakai F saja, F1. Berarti kita pakai yang rumus yang paling atas ya. 3 kali 1 pangkat 4 min 4 kali 1 pangkat 3 min 6 kali 1 pangkat 2, tidak cukup di bawahnya, plus 12 kali 1 plus 4. 1 pangkat 4, ya 1 ya. 3 min 1 pangkat 3 ya 1, berarti 4. Kemudian min 6 plus 12 plus 4. Sama dengan berapa ini? 3 kurangi 4 min 6 plus 12 plus 4. Hasilnya adalah 9. Sehingga titik belok yang dimaksud adalah 1,9. Kita dapat jawabannya adalah 1,9 yang bagian E ini. Oke. Kita sudah kerjakan soal nomor 4. Sekarang soal terakhir, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini diminta untuk mencari koordinat titik balik minimum fungsi. Seperti biasa, kita cari F aksennya dulu. F aksen X sama dengan 2X pangkat 3, berarti 6X kuadrat plus 6X min 36. Nah, ini F aksen X-nya. Supaya ini bisa diketahui stasionernya, berarti kita sama dengan kan 0. Oke, lanjut ya. Kemudian kita kita sederhanakan lah. X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0.
maka kita dapatkan X plus 3 dan X min 2 sama dengan 0. Dapat nih, X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Kita dapatkan 2X untuk yang nilai stasionernya. Kita cari nanti. Kemudian kita cari tahu titiknya itu belok atau balik. Balik minimum atau balik maksimum. Nah, kita buat garis bilangan dulu. Nah, ini dia. Jadi, titik yang pertama adalah min 3, titik yang kedua adalah 2. Oke, kita akan menentukan yaitu areal di kirinya min 3 itu naik apa turun, di tengahnya juga naik apa turun, di sebelah kanannya 2 juga naik apa turun. Caranya bagaimana? Kita coba satu persatu di masing-masing areal. Ini kita coba pada X sama dengan min 4. Nah, ini kemudian yang bagian sini ya. Kita coba X sama dengan 0 saja yang mudah. Kemudian bagian terakhir X sama dengan 3. Kita coba 3-3-nya. Oke, kita coba. Untuk X sama dengan min 4, maka untuk mencari naik dan turunnya, pastikan tetap menggunakan F aksen. Berarti F aksen min 4. Kita nggak harus harus mencari sampai dapat bilangan terakhir ya. Yang penting dia nanti dapat min atau plusnya saja. Kalau min dia turun, kalau plus dia naik. F aksen min 4 berarti 6 kali min 4 dikuadratkan plus 6 kali min 4 min 36. 6 kali min 4 dikuadratkan adalah 6 kali 16 min 24 min 36. Ini 96 kurangi 60. 96 kurang 60 dia pasti positif. Berarti areal X sama dengan areal di sebelah kiri min 3 ini dia naik. Kemudian untuk X sama dengan 0, maka F aksen 0-nya adalah 6 kali 0 kuadrat plus 6 kali 0 min 36. Jadi ini 0, 0, 0 tambah 0, 0 kurang 36, min 36. Min 36 itu dia kurang dari 0, maka dia akan turun. Terakhir, kita cek areal paling kanan. Kita pilih X sama dengan 3, maka F aksen 3. F aksen 3 ya. Aksen 3 adalah 6 kali 3 kuadrat plus 6 kali 3 min 36. 6 kali 9 plus 18 min 36. Sama dengan 54 min plus 18 min 36. Pasti dia positif. Kalau dia positif, pasti dia ke atas. Kita tahu kalau seperti ini, maka titik min 3 nanti nilainya pasti akan jadi di atas. Artinya dia maksimum. Kalau 2 diawali dari turun kemudian naik, dia akan jadi minimum. Berarti koordinat titik baliknya pasti pada saat X sama dengan 2. Nah, pada Y-nya itu berapa? Kita tinggal mencari F2. F2 adalah 2 kali 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 pangkat 2 min 36 kali 2 plus 40. 2 kali 8 plus 3 kali 4 min 72
plus 40. Jadi ini 16 plus 12 min 72 plus 40. Nah, ini kita jumlahkan 40 tambah 16 tambah berarti 40 tambah 28. Berarti 68 kurangi 72. Hasilnya adalah min 4. Oleh karena itu, titik balik minumnya ada pada berapa tadi? 2, min 4. Ada jawabannya ada pada A. Nah, ini. Ketemu soal nomor 4. Soal nomor 5 ya, soal terakhir ya. Oke, sekian dulu. Kita bahas soal-soal yang lain pada lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.